Oke, jumpa lagi dengan saya di sini, Swing Setang Kale. Di sini saya akan mengenalkan Node.js untuk teman-teman di sini. Soal di sini saya akan membuat project yaitu website. Jadi kita perlu menggunakan Node.js. Oke, pertama-tama teman-teman, Node.js itu adalah platform buatan Ryan Dahl untuk menjalankan aplikasi web berbasis JavaScript yang dikenalkan pada tahun 2009. Jadi dengan platform ini kita bisa menjalankan JavaScript di sisi server. Untuk mendukung kemampuan tersebut, Node.js dibangun dengan mesin JavaScript v8 milik Google. Di samping itu, Node.js juga memiliki pustaka server sendiri sehingga kita tidak perlu menggunakan program server web seperti Apache dan lain-lain teman-teman. Jadi dengan model event-driven dan node blockingnya, Node.js lebih mampu menangani banyak proses secara bersamaan daripada platform bersifat thread-based networking. Arsitektur Node.js memiliki dua komponen utama, yaitu engine JavaScript v8 Google dan libuf library. Selain itu, platform tersebut menggunakan dua desain pattern, object pool dan facet. Berikut adalah penjelasan singkat masing-masing komponen. Yang pertama, engine v8 milik Google adalah sebuah compiler JavaScript yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Dengan komponen ini, input berupa kode JavaScript dapat dikompil menjadi kode dalam tingkat assembly. v8 sendiri terdiri dari tiga komponen. Compiler yaitu mengubah JavaScript menjadi bahasa pemrograman lain. Optimizer menciptakan sebuah abstrak syntax tree yang akan diubah menjadi static single assignment dan dioptimasi. Grepback controller yang ketiga, v8 membagi penyimpanan yang ada menjadi dua, yaitu penyimpanan lama dan baru. Keduanya menyimpan objek JavaScript, tetapi penyimpanan baru juga merupakan tempat menaruh output dan compiler. Ketika penyimpanan baru sudah penuh, grepback controller memindahkan objek-objek lama ke penyimpanan lama agar kinerja Node.js tetap ringan. Yaitu yang kedua, libuf library. Library C++ ini bertugas mengelola operasi asinkronus input-output di Node.js dan main event loop. Di dalamnya juga terdapat thread pool reference yang menangani thread setiap operasi input-output. Design pattern, ada dua jenis desain pattern yang digunakan oleh Node.js, yaitu object pool dan facet. Yang pertama, object pool. Desain pattern berisi kumpulan objek yang dapat digunakan untuk teks tertentu. Facet desain pattern yang memberikan tampilan antarmuka untuk body code. Cara kerja Node.js bekerja dengan konsep non-blocking dan single thread. Untuk memahami maksud dari kedua konsep tersebut, simaklah penjelasan dari saya, teman-teman. Sebut saja program A sebagai contoh. Program ini bekerja dengan konsep blocking dan multi-thread. Dalam kinerjanya, algoritma
program A terdiri dari beberapa proses. Oleh karena sifat blockingnya, algoritma program tersebut tidak akan berlanjut ketika satu proses belum diselesaikan. Di sisi lain, ada program B yang bersifat non-blocking dan single thread. Program B dan A memiliki algoritma yang sama, akan tetapi kinerja program B tidak akan berhenti pada satu proses jika proses selanjutnya tidak memerlukan output proses sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan konsep non-blocking. Selain itu, program B hanya mengalokasikan thread pada proses yang aktif. Pada program A, thread diberikan kepada semua proses, baik yang aktif maupun yang belum. Keunggulan dari Node.js di sini ada beberapa. Yang pertama bersifat non-blocking, seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Node.js bekerja dengan konsep non-blocking. Dengan kata lain, proses yang tidak membutuhkan output dari proses sebelumnya tetap dapat berjalan bersamaan. Oleh karena itu, penggunaan Node.js ini pada sebuah program meningkatkan efisiensinya. Yang kedua, dapat mengeksekusi kode dengan cepat. Node.js dibuat menggunakan engine V8 besutan Google yang dapat menjalankan kode dengan cepat. Memiliki karakteristik single thread. Dalam konsep ini, sebuah program hanya mengalokasikan thread pada proses yang sedang berlangsung. Hasilnya adalah kinerja program yang lebih ringan, teman-teman. Yang terakhir, tidak melakukan data buffering. Pada program dengan Node.js di dalamnya tidak melakukan data buffering, yaitu pengalokasian sebagai porsi penyimpanan server untuk data yang sedang diproses. Absennya proses ini memberikan kita ruang yang lebih besar untuk penyimpanan data. Untuk apa kita menggunakan Node.js? Setidaknya kita sudah mengenal dasar Node.js, akan tetapi untuk pemrograman, apakah penggunaan platform ini dianjurkan? Berikut ada beberapa di antaranya, yaitu aplikasi yang menggunakan application program interface, yaitu kalau JavaScript kita bisa menggunakannya dengan menggunakan JavaScript, teman-teman. Dan yang kedua, aplikasi single page. Yang ketiga, aplikasi melakukan streaming data. Contoh website yang menggunakan Node.js yaitu Netflix, juga di sini menggunakan Node.js, teman-teman. Dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.